Selamat datang di video pembelajaran statistika dasar. Kali ini kita akan membahas tentang macam-macam ukuran dalam statistika. Bersama saya, Sania Rahmatin. Ukuran apa saja sih yang akan kita bahas? Pertama, ada ukuran tendensi sentral. Yang kedua, ukuran lokasi. Yuk kita bahas dulu ukuran tendensi sentral. Ukuran tendensi sentral ini adalah sembarang ukuran yang menunjukkan pusat seluruh data, meliputi min atau rata-rata, modus, dan median. Ukuran tendensi sentral ini berlaku untuk data tunggal dan juga data kelompok. Jadi langsung saja kita bahas untuk data tunggal. Pertama, kita bahas dulu tentang rata-rata. Rata-rata ini adalah nilai perbandingan antara jumlah nilai data dengan banyaknya data. Rumusnya sebagai berikut. X bar itu adalah rata-rata. N itu banyak data. Dan XI adalah nilai data ke I. Simpelnya, kita jumlahkan keseluruhan nilai data dengan banyaknya data. Kemudian, modus. Modus ini adalah data yang sering muncul atau yang memiliki frekuensi terbanyak. Ini ada salah satu tips untuk menemukan nilai modus. Pertama, kita urutkan agar kita bisa memperhatikan nilai mana sih yang memiliki frekuensi terbanyak. Urutannya bisa dari yang terkecil atau sebaliknya. Kemudian kita tetapkan nilai dengan frekuensi tersebut. Nah, akan sangat mungkin modus lebih dari satu. Karena pada kumpulan data, seringkali kita menemukan ada nilai data yang frekuensinya sama. Mungkin saja nilai data dengan frekuensi yang sama tersebut merupakan data yang sering muncul. Lalu kita masuk ke median. Median ini adalah nilai tengah. Jika data berjumlah ganjil, maka rumusnya adalah X indeks J. Dengan J sama dengan N tambah 1 dibagi 2. Jika data berjumlah genap, maka median adalah penjumlahan X indeks I dengan X indeks I dibagi 2. I itu apa sih? I itu N per 2. Dan I itu adalah I tambah 1. Kita sudah mengetahui bahwa N adalah banyak data. Lantas, apa sih X indeks J, X indeks I, dan X indeks I? Mereka itu adalah data ke J atau I atau ke I. Jadi, dalam mencari nilai tengah, kita harus menentukan dulu data keberapa sih yang memuat nilai tengah tersebut. Untuk lebih memahaminya, yuk kita masuk ke contoh soal. 16 peserta didik kelas matematika di SD Al-Hikmah memperoleh hasil ujian sebagai berikut. Hitunglah nilai rata-rata modus dan median dari kumpulan 16 peserta didik tersebut. Pertama-tama, mari kita urutkan. Kali ini kita akan mengurutkannya dari yang terkecil hingga terbesar. Maka diperoleh jadi berikut. Yuk kita mulai menghitung rata-rata. Untuk menyajikannya lebih singkat, maka bisa kita tulis jadi berikut. Karena 4 berfrekuensi 1
5 juga 1, 6 2, 7 1, 8 6, 9 2, dan 10 3. Kemudian kita bagi dengan jumlah data keseluruhan. Ada berapa? Ya, betul, 16. Tinggal kita hitung, maka kita peroleh rata-rata dari data tersebut adalah 7,75. Mari kita lanjutkan menghitung modus. Ingat, modus ini data yang sering muncul. Dari data tadi, kita sudah dapat melihat data yang paling banyak adalah 8. Jadi modusnya itu sama dengan 8. Terakhir, mari kita lanjutkan menghitung median. Median ini nilai tengah ya. Jumlah datanya ada 16. Maka berjumlah genap. Kalau berjumlah genap, rumus mana sih yang kita gunakan? Betul, rumus yang ini. Kita cari dulu yuk nilai I-nya. I sama dengan 16 dibagi 2. Menghasilkan 8. Kemudian I-nya adalah 9. Tinggal I ditambah 1 ya. Dari data tadi, mana sih nilai atau data ke-8? Ya, betul, 8. Maka kita substitusikan ke rumus, Xi-nya 8, dan I-nya atau data ke-9-nya sama ya, 8 juga. Mari kita jumlahkan, kemudian dibagi 2. Maka diperoleh mediannya sama dengan 8. Wah, kita sudah menyelesaikan contoh soal pada ukuran tendensi sentral untuk data tunggal. Mari kita lanjutkan membahas data kelompok. Sama ya, kita mulai dengan rata-rata. Rumusnya sebagai berikut. Nah, biasanya pada data kelompok, keterangan data memuat interval. Maka Fi ini sama seperti tadi, frekuensi untuk interval Ki, sedangkan Xi-nya adalah nilai tengah pada interval Ki. Dan N-nya jumlah data. Kemudian median. Rumus median adalah sebagai berikut. Nah, apa sih TB indeks MB itu? TB ini tepi bawah. MB itu median. Jadi, tepi bawah pada interval kelas yang memuat median. Nanti akan ditunjukkan bagaimana mencari kelas interval yang memuat median. Kemudian ada F indeks kumulatif atau KUM. Ini itu adalah jumlah data kumulatif pada kelas-kelas sebelum kelas yang memuat median. Jadi, apabila median itu berada di kelas ketiga, maka F kumulatif ini adalah penjumlahan frekuensi di kelas interval pertama dan kedua. Kemudian ada frekuensi indeks median, yaitu jumlah data pada kelas interval yang memuat median. Lalu ada P, yaitu panjang kelas. Selanjutnya ada modus. Modus ini rumusnya tepi bawah. Untuk kelas interval yang memuat modus atau yang frekuensinya terbanyak, kemudian ditambahkan dengan hasil perkalian panjang kelas dengan D1 dibagi D1 tambah D2. Apa sih D1 atau 2 ini?
ini adalah selisih jumlah data pada kelas interval terbanyak atau yang memuat modus dengan kelas sebelumnya untuk D1, sedangkan D2-nya dengan kelas sesudahnya. Contoh, apabila kelas interval dengan frekuensi terbanyak, maka dikurangkan dengan kelas sebelumnya. Misal kelas interval yaitu interval kedua, maka kelas sebelumnya adalah interval ke-1, itu adalah D1-nya. Kalau D2-nya dengan kelas ketiga, karena sesudahnya. Untuk lebih memahaminya, mari kita masuk ke contoh soal. Berikut ini adalah data berat badan 50 orang mahasiswa program studi pendidikan matematika yang telah dikelompokkan ke dalam kelas-kelas interval berat badan. Hitunglah rata-rata, median, dan modus berat badan mahasiswa tersebut. Ini dia tabelnya. Yuk kita hitung dulu rata-ratanya. Nah, ingat bahwa pada data kelompok, kita perlu menghitung nilai tengahnya. Nilai tengah ini diperoleh dari ujung bawah ditambah ujung atas pada setiap kelas interval dibagi 2. Contoh, pada kelas interval kelima, 80 ditambah 84, 164. Kemudian dibagi 2, menghasilkan 82. Jadi nilai tengahnya adalah 82. Kemudian kita kalikan jumlah mahasiswa dengan nilai tengahnya. Maka diperoleh bagaimana di kolom yang memuat F indeks I dikali X indeks I. Mari kita jumlahkan, diperoleh 3.665. Rata-rata ini menghitung hasil jumlahan ini. Kemudian kita juga hitung frekuensi keseluruhannya, yaitu 50. Nah, kedua nilai ini lalu kita bagi sehingga menghasilkan 73,3. Jadi, rata-rata dari data tersebut adalah 73,3 kg. Mari kita lanjutkan untuk menghitung median. Pertama-tama, mari kita hitung frekuensi kumulatif dari data tersebut. Setelah ditampilkan melalui tabel ini, frekuensi kumulatif. Cara menghitungnya, frekuensi kumulatif ini kita jumlahkan setiap frekuensi di interval dengan interval setelahnya, kemudian dilanjut hingga akhir, sehingga pada kelas interval terakhir memuat jumlah keseluruhannya. Karena jumlah data atau mahasiswa adalah 50, yang artinya berjumlah genap, maka median data terletak pada data ke-25 dan data ke-26. Di mana sih data ke-25 dan data ke-26? Kita bisa mengetik di kolom frekuensi kumulatif. Data ke-25 dan data ke-26 ternyata berada di kelas interval ketiga. Nah, kita tahu bahwa median terletak pada kelas interval ketiga, yaitu kelas interval 70 sampai 74. Rumus yang akan kita gunakan adalah sebagai berikut. Tinggal kita cari nilai-nilai untuk memenuhi rumus ini. Kita dapat memperolehnya dari tabel. Sehingga tepi bawah kelas interval yang memuat median adalah interval ketiga, yaitu pada interval 70 sampai 74. Maka tepi bawahnya itu diperoleh dari ujung bawah atau 70 dikurangi 0,5, 69,5.
Lalu panjang kelasnya. Panjang kelasnya ini kita dapat hitung pada setiap interval ada berapa nilai data yang dimuat. Misal kita ambil contoh, kita perhatikan interval keempat. Di situ dituliskan bahwa intervalnya dari 75 sampai 79. Artinya memuat 75, 76, 77, 78, dan 79. Artinya panjang kelasnya ada 5. Kemudian N per 2. N-nya itu berasal dari jumlah keseluruhan data atau 50. Jadi kita tinggal bagi saja 50 dibagi 2 sama dengan 25. Selanjutnya, frekuensi kumulatif. Nah, kita hitung frekuensi di kelas pertama dan kedua. Ternyata memuat 4 ditambah 12 sama dengan 16. Dan yang terakhir, kita membutuhkan frekuensi pada kelas interval yang memuat median. Kita langsung perhatikan saja di frekuensi kelas ketiga. Berapa? 15. Sekarang kita substitusikan pada rumus. Sehingga diperoleh 69,5 ditambah 5 dikali 25 kurang 16 per 15. Menghasilkan 72,5. Sehingga median berat badan mahasiswa prodi pendidikan matematika adalah 72,5 kg. Nah, kita telah menemukan mediannya, yaitu 72,5 kg. Satu lagi nih, yuk langsung saja kita hitung modus. Rumusnya sebagai berikut. Yuk kita perhatikan tabel dari soal sebelumnya. Modus itu nilai yang sering muncul. Langsung saja kita perhatikan jumlah mahasiswa atau frekuensinya. Mana sih yang memuat frekuensi terbesar? Ternyata berada di kelas ketiga. Jadi tepi bawahnya adalah ujung bawah dikurangi 0,5, 70 dikurangi 0,5 sama dengan 69,5. Kemudian kita masukkan panjang kelasnya, masih sama 5. D1-nya adalah selisih frekuensi kelas interval yang memuat modus dikurangi dengan kelas sebelumnya, yaitu kelas interval kedua ya. Di sini memuat 12. Jadi 15 kurangi 12 sama dengan 3. Untuk D2-nya, kita perhatikan interval kelas keempat. Ternyata memuat 10. 15 dikurangi 10 sama dengan 5. Jadi, D1 per D1 tambah D2-nya 3 per 3 tambah 5. Menghasilkan 69,5 ditambah 5 kali 3, 15 per 3 tambah 5 sama dengan 8, jadi 15 per 8. Jadi 69,5 ditambah 1,875. Menghasilkan 71,375. Jadi nilai modusnya adalah 71,375 kg. Wah, kita telah menyelesaikan pertanyaan tadi. Kita telah menemukan nilai rata-ratanya, mediannya, serta modusnya. Apakah sampai sini teman-teman sudah memahaminya? Jangan lupa terus cari latihan soal agar menambah pemahaman. Setelah membahas ukuran tendensi sentral, mari kita lanjutkan untuk membahas ukuran lokasi. Apakah teman-teman masih ingat apa tadi ukuran tendensi sentral? Tendensi sentral itu nilai yang menyatakan pusat data. Kalau lokasi menunjukkan letak data per 4 atau kuartil, per 10 atau desil, dan per 100 atau persentil. Persamaan dari keduanya sama-sama berlaku untuk data tunggal
dan juga data kelompok. Nah, berikut adalah rumus-rumusnya. Coba perhatikan di mana perbedaannya. Nah, kuartil atau perempat menunjukkan 25%, 50%, dan 75% dari data keseluruhan. Jadi I yang berlaku adalah 1, 2, 3. Sedangkan desil per 10, I yang berlaku 1 sampai 9. Dan persentil I yang berlaku 1 sampai 99. Nah, perbedaannya kita bisa perhatikan kalau kuartil data keempat sampai data per 4, desil per 10, persentil per 100. Untuk lebih memahaminya, mari kita masuk ke contoh soal. Ditentukan data tersebar dengan susunan sebagai berikut. Tentukan nilai kuartil pertama. Bagaimana sih cara menjawabnya? Kita tentukan dulu letak nilainya. Di satu ini, cara menghitungnya data ke I dikali M tambah 1 per 4. Nah, ternyata di sini ada berapa data? Ada 20 data. Maka N-nya itu 20. Maka kuartil pertama ini terletak di 1 dikali 20 tambah 1 per 4. Data ke 21 per 4. Sama dengan data kelima ditambah 1 per 4. Nah, kita sekarang hitung nilai Q1-nya. Data kelima yaitu 14. Kemudian 1 per 4 dari data ke-6 dikurangi data kelima. Data ke-6-nya adalah 17. Kita kurangkan 17 dengan 14. Maka menghasilkan 14 3 per 4. Jadi nilai kuartil pertamanya adalah 14 3 per 4. Di sini ada latihan, diberikan data nilai matematika kelas 8 sebagai berikut. Tentukan nilai kuartil ketiga, desil keempat, dan persentil ke-72. Ada lagi nih, berikut merupakan tabel yang memuat data berat badan tamu SMIK UPI. Nah, hitunglah nilai kuartil kedua, desil kelima, persentil ke-50, dan tarik kesimpulan dari ketiga nilai tersebut. Ayo, screenshot bagian ini, dan kerjakan latihannya. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk terus berlatih dan tetap belajar ya. Sampai jumpa.